Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan membawakan materi tentang bahaya pornografi untuk perkembangan anak. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan diri. Saya Rizky Faisal dan teman saya. Saya Romi Maulana. Sebelum kita masuk ke dalam materi bahaya pornografi untuk perkembangan anak, saya mau tanya sedikit. Apa sih pornografi itu? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, mengatakan bahwa pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, animasi, kartun, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi bisa menjadi ancaman bagi remaja karena terdapat banyak dampak negatif yang bisa ditimbulkan, mulai dari kerusakan sel-sel otak, gangguan emosi dan mental, hingga kehilangan masa depan. Bahayakah pornografi untuk perkembangan anak? Jawabannya, ya. Pornografi sangatlah berbahaya bagi perkembangan anak. Bahaya pornografi selalu menghantui anak-anak. Pasalnya, saat ini marak konten pornografi yang beredar di media sosial. Bahkan kita tanpa mencarinya, terkadang konten-konten tersebut secara otomatis muncul dalam bentuk iklan. Pornografi punya efek yang panjang jika tidak segera dihentikan. Bahkan bahaya ini akan terus berlanjut hingga anak dewasa. Tidak sedikit penelitian yang menunjukkan jika pelaku pelecehan seksual lahir dari seseorang yang kecanduan pornografi sejak masa kecilnya. Pada slide kali ini, kalian akan diperlihatkan 6 bahaya pornografi bagi anak. Ada memberikannya pecandu, merusak otak, gangguan emosi, kurang sensitif terhadap rangsangan seksual, timbulnya keinginan untuk mencoba, memberikan kecemasan. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas satu persatu. Efek candu. Walaupun tidak sengaja mengaksesnya, berbagai konten pornografi yang muncul melalui akan membangkitkan rasa penasaran pada anak. Rasa penasaran inilah yang mendorong bagi anak-anak melihat lebih banyak lagi konten pornografi. Bahaya pornografi ini akan menimbulkan efek candu karena dipicu pengeluaran hormon dopamin pada otak, sehingga akan menimbulkan rasa senang atau bahagia ketika ia menontonnya. Selanjutnya, gangguan emosi. Jika dari segi fisik, pornografi bisa menyerang otak, maka dari segi psikis dapat menyebabkan gangguan emosi. Dampak psikis yang terjadi ketika kecanduan pornografi antara lain perasaan kacau karena selalu mencari konten pornografi, ataupun mudah marah dan tersinggung jika kegiatan mengakses pornografinya terganggu. Yang ketiga, merusak otak. Meski memberikan efek bahagia, namun kenyataannya bahaya pornografi pada anak dapat menyebabkan kerusakan otak. Lebih tepatnya pada bagian otak depan atau prefrontal cortex. Hal ini disebabkan karena otak depan anak itu belum matang dengan sempurna. Jika bagian otak ini rusak, maka akan mengakibatkan konsentrasi menurun, sulit memahami mana yang benar dan salah, dan di saat anak itu berada di kelas, dia sangat kesulitan konsentrasi dalam belajar. Ini sangat miris ya. Selanjutnya. Dan efek yang keempat, efek peningkatan hormon dopamin pada tubuh anak akan menyebabkan penurunan sensitivitas otak pada rangsang seksual ketika dewasa. Apa sih dopamin itu? Dopamin itu merupakan salah satu senyawa pembawa sinyal di otak yang memainkan peran penting dalam mengontrol motorik, motivasi, gairah, kekuatan, dan penghargaan, serta fungsi yang lebih sederhana termasuk laktasi dan rasa mual. Jika terus menonton tersebut, maka sensitivitas seksual pada anak akan menurun. Dengan bahasa kasarnya, salah satu pasangan akan merasa kurang puas. Oke, lanjut yang ke
Yaitu memicu kecemasan. Jika sehari saja mereka tidak menonton atau mengakses video porno tersebut, maka akan timbul kecemasan berlebihan. Hasil riset dari Jerman menunjukkan bahwa film atau video pornografi secara teratur dapat membuat volume anak daerah sentrum akan menyusut. Citrium merupakan motivasi atau berkaitan dengan otak. Lanjut yang ke-6, yaitu keinginan untuk mencoba. Hal ini berkaitan dengan terpengaruhnya sel-sel otak pada anak yang akan membuat mereka seperti ingin mencoba hal tersebut. Hal inilah yang membuat anak terdorong untuk mempraktikkan apa yang dilihatnya. Maka dari itu, pentingnya perlindungan sex education, pengajaran dan pengawasan terhadap orang tua. Mari kita bersama stop pornografi, mari kita peduli, ciptakan perlindungan anak untuk mewujudkan anak bangsa yang berkualitas. Oke, begitulah materi yang kita bawakan pada video ini. Kurang lebihnya dalam cakapan yang kita sampaikan, jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.